Balik lagi bareng gue Syahendra Dimas dari sneakerstowork.id. Welcome to another episode of Unbox. Seperti episode sebelumnya, hari ini kita juga kedatangan tamu, salah satu desainer yang mungkin kalian nggak pernah lihat lah ya, karena dia di belakang layar, tapi ini salah satu desainer dari brand yang lumayan legend. Kita langsung kenalan aja sama Mas Bowo dari Piero. Yeah. So, Bowo, akhirnya ketemu lagi nih, Bowo. Yes, Bapak Dimas. Kita kenal udah hampir 10 tahun lah ya. Hampir Benar. 10 tahun kita waktu itu kerja bareng, tapi gue nggak pernah tahu nih cerita awal karir lo nih ke desainer tuh awalnya dari mana sih? Kuliah tuh gua ngambil jurusan desain produk. Karena emang dari kecil tuh emang suka gambar kan dari kecil tuh. Terus nggak jago ya, cuma suka gambar aja gitu kan. Terus akhirnya gue pikir ini apa bisa nggak ya gue jadiin karir gitu nanti pas gue gede. Nah akhirnya gue sekitar kelas 6 SD-an tuh ketemu minat gue tuh di footwear sama di mobil. Gitu. Udah akhirnya gue dari situ targetin ya nanti kira-kira kuliah ngambil jurusan yang spesifik ke situ gitu kan. Ya udah akhirnya pas kuliah ngambil jurusan desain produk. Terus begitu lulus pas akhir kuliah itu pas lagi TA itu gue internship di Amble. Di Amble, Bandung. Habis itu begitu lulus sekitar beberapa bulan sambil gue apply itu gue di Amble tuh semacam freelance lah gitu, masuk cuma 3 kali sepekan gitu kan. Dari situ habis itu gue lihat si Brodo buka opening, terus gue apply ke Brodo. Udah, akhirnya gue mulai karir gue profesional tuh waktu di Brodo, nge-handle project salah satu highlight yang gue inget ya tuh ngerjain film Wiro Sableng buat properti film. Vino G. Bastian itu kan. Betul. Terus udah gitu ngerjain kolaborasi sama Chico Jericho. Yang motor itu, foto motor. Yang terakhir tuh awal-awal bikin Parang Jati. Gitu. Mall baru Parang Jati. Iya. Dari situ, habis itu emang karena dari sebelum lulus kuliah emang kepengen desain sepatu sport style. Si Piero buka lowongan kan. Akhirnya udah 18 Juni kalau nggak salah. Piero buka lowongan terus gue apply diterima di Piero ya sampai sekarang gue masih di Piero deh. Dari 2018. Lu berarti beda banget kan. Dulu ya kita tahu Brodo kan startup lah ya. Startup footwear yang dulu emang di Bandung kan menjamur banget. Ya cara kerja juga agak serampangan kali ya. Nah, di Piero ini kan udah kayak corporate lah ya, maksudnya corporate ya. Nah, lu tuh kayak pernah nggak sih kayak lu ngedesain terus akhirnya ditolak gitu? Bisa ceritain nggak, dan kayak kenapa sih ditolak gitu? Jadi memang karena gua ketahan waktu di Brodo, karena kita desain sepatu dress shoes kan. Emang desainnya gitu-gitu aja kan gitu. Begitu masuk Piero itu tuh keluar semua tuh hasrat terpendam kan. Akhirnya desainnya sempet lah yang kayak gua tuh awal tuh sempet idealisnya gini, gua nggak mau ngedesain ngelihat dari sepatu lain. Jadi original banget gitu. Iya, inspirasinya mah kayak dari mobil lah, dari motor. Gue pernah malah gambar motor, abis itu dari situ gua jadiin desain sepatu. Cuman akhirnya emang nggak di ACC gitu kan. Jadi emang kalau nggak di ACC desainnya itu biasanya faktor komersil, apakah ini bisa ngeblend sama produk yang ada di pasaran, karena kan orang kadang-kadang nggak mau kelihatan mencolok, orang mau kelihatan ngeblend lah sama society gitu kan. Jadi akhirnya salah satu pembelajaran gue di awal tuh itu gitu loh. Akhirnya gue mikir ya udah itu kan emang setiap desainer punya fase tersebut lah gitu kan. Jadi toh juga waktu itu gue sama lead designer gue sama senior designer gue juga nggak ditahan gitu kan, emang dibiarin, cuma memang dipagerin gitu. Ini nanti nggak bisa diproduksi nih, mungkin terkait cost lah, terkait manufacturability-nya gimana, komersil apa enggak gitu kan. Jadi ya akhirnya yang gue pelajarin ya begitulah. Jadi desain itu kita harus ngelihat yang umum seperti apa, trennya seperti apa, mungkin bisa sedikit ngasih personal touch di situ gitu, biar beda juga, jadi nggak benar-benar kelihatan sama
gitu. Jadi pada akhirnya lo akan mendesain yang kira-kira laku ketimbang apa yang menurut lo keren, gitu nggak? Betul. Gitu. Betul. Karena kan keren subjektif kan. Iya, Tapi kalau kita ngomongin angka kan udah objektif gitu kan. Iya, ya karena balik lagi ya, kalau bisnis ya cari uang lah, bukan cari keren, bukan cari validasi lah ya gitu. Kita kan follow-followan ya di Instagram, terus gue lihat lu juga sekarang gaya hidup sehat lah. Lu yang gue lihat lu udah mulai pull up lu udah bebannya tadi gue tanya udah 20-an ya. 20 kiloan. Nah, ini kan kayak apa sih? Ada tren baru nih yang anak-anak sekarang tuh lebih health conscious gitu. Nah, itu Piero kan emang lifestyle lah ya, bukan sport lah ya. Tapi ada ngaruh nggak sih ke penjualan sama arahan desain Piero gitu di era yang health conscious sekarang ini? Kalau ngomongin arahan desain itu sebenarnya kan sepatu kita kan emang banyak yang terinspirasi dari sepatu running kan. Ya kayak ngomongin jogger V54, terus jogger 24, bahkan jogger OG. Dan itu gue sering sih kadang-kadang ngelihat orang-orang, ini orang pada lari pada pakai jogger. Jogger OG gitu-gitu. Jadi emang sebenarnya karena mungkin kita terinspirasi dari situ. Emang tujuan kita kan emang itu kan sebenarnya kan sepatu running itu kan diciptain buat nyaman buat lari kan. Terus ya mungkin orang-orang kepikiran kalau dibuat lari aja nyaman berarti mungkin dibuat sehari-hari juga lebih nyaman. Akhirnya ya kita akhirnya mengambil etos itu buat kita masukin ke proses desain kita. Akhirnya ya udah lahirlah desain kayak gitu kan. Terus ya udah akhirnya sampai sekarang pun artikel tersebut ya jogger V54, jogger 24, jogger biasa penjualannya ya sangat-sangat bagus gitu. Naik, jadi maksudnya naik dari 24 tuh gue, bukan 24 ya, jogger yang OG yang pertama tuh gue inget 2000, gue masih Bandung, mungkin 2017. Enggak, itu tuh gue kuliah pak, 2015an kalau nggak salah, 16 gitu. Karena gue inget gue beli itu pertama, cuman gue nggak tahu size chartnya tuh waktu dulu, jadi kayak kegedean di gue beli size 41 kayak gede banget nih, akhirnya nggak kepake. Terus gue jual lagi kalau nggak salah gitu. Itu gue juga belinya gue beli pas gue kuliah pak, itu gue juga beli. Cuma gue ke toko kan nyoba, emang gue biasa pakai 40, di Piero pakai 39 gue online sih waktu itu kayaknya, makanya Tokopedia atau Shopee lah gitu ya. Gitu, jadi emang ngaruh juga berarti sekarang ya. Iya benar. Gue juga lihat ini siapa di Instagram tuh Piero tuh sekarang udah mulai nge-repost yang lari pakai Piero gitu. Gue kayak maksudnya dari Piero-nya juga memfasilitasi, jadi kayak orang kayak iya udah pakai lari gue posting gitu tuh nggak apa-apa. Ya sebenarnya itu kan kita nge-repost story orang kan. Itu kan sebenarnya bentuk engagement kita ke konsumen kan. Jadi gimana orang nangkap itu mah persepsi orang masing-masing. Cuman ya kita sih nggak ada intensi buat memvalidasi kalau ini buat sepatu olahraga, enggak. Emang pada intinya memang sepatu buat sehari-hari lifestyle gitu. Ya mungkin juga dipakai lari yang baru mulai banget kali. Iya, mungkin yang masih gitu. aman lah ya gitu. Iya. Nah, seperti episode-episode sebelumnya kita pasti akan unbox satu sepatu nih, dan kita lihat dari Piero punya satu artikel yang menurut kita menarik dari segi material deh gitu. Jadi yang bakal kita unbox hari ini adalah Piero Tanah Air Pack. Gila. So, Bowo, nih yang paling kelihatan dari Piero Tanah Air Pack adalah materialnya si karung goni ini nih. Gila, lu ini deh, tolong jelasin nih kenapa karung goni, karena kan menurut gua karung goni ini agak susah dibersihin juga ya. Mungkin gue nggak tahu sih cara matching ke celana, ke outfit tuh kayak gimana, bisa jelasin nggak? Why karung goni nih? Sebenarnya kan emang kita tuh mau bikin sesuatu yang temanya kemerdekaan, tapi nggak melulu merah putih gitu. Oh ya, karena selalu merah putih ya kebanyakannya. Bosen sih. Jadi akhirnya kita brainstorm, ya udah akhirnya dapetnya gimana kalau kita coba tema permainan, kira-kira apa nih yang bisa kita aplikasi ini. Udah akhirnya ketemulah karung goni gitu, karena kan kita lihat juga sekarang trennya tuh masih ke warna-warna earth tone terus netral gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan kalau gini ya identik sama balap karung kan. Jadi ya udah dan kita pikir juga ini karena warnanya netral coklat gini,
ini gampang sih dipakai buat sehari-hari. Ya kalau untuk karung gaun itu bisa nambahin tekstur lah di outfit konsumen yang pakai ini gitu. Jadi ceritanya sih gitu sih. Ini limited nggak? Limited edition? Ini diproduksi buat season ini aja. Season ini doang. Ini. Dan ini menurut gua keren sih Pero. Jadi ya gue tau lah ini karung goni kan emang bukan material yang biasa dipakai sepatu ya, tapi gue lihat tuh jahitannya tuh rapi banget dan gue suka banget detail ini sih. Tadi pas gue lihat tuh ini nih detail di tangnya ini yang dari belok gitu. Belok gini tuh kayak anjir rapi banget nih Pero gitu. Terus ini juga maksud gue tuh ini yang ya karena gue juga tahu cara bikinnya ini tuh bikin ini sejajar aja tuh agak sulit ya. Maksud gue ini kayak anjir ini oke banget sih. Gue jujur setelah si jogger itu gue belum pernah megang Piero lagi lah secara langsung gitu, dan ini akhirnya kayak gue keren banget dan gue suka lah ini tiga-tiganya gitu. Dan menurut lo nih Bo, sekarang kan kayak sangat ini banget ya, sangat apa namanya banyak yang kayak launching terus orang kayak rela ngantri sampai berjam-jam, even kayak sebelum tokonya buka untuk dapetin satu apa namanya satu produk lah, satu sepatu gitu ya, kayak Labubu gitu ya kan, gue gak ngerti lah. Nah menurut lu tuh kenapa sih orang tuh mau ngantri gitu? Apakah karena desainnya atau apa sampai mereka tuh rela buat event kayak nginep gitu terus dijadiin koleksi mereka gitu? Apa yang menurut lu satu sepatu tuh bisa jadi worth to ditungguin untuk apa namanya dibeli gitu? Yang gua amatin ya ini sama apa namanya pengamatan abal-abal lah ibaratnya kan. Jadi sebenarnya banyak faktor sih Pak. Ada juga yang orang lihat historinya kayak gimana, terus ngelihat siapa kolaboratornya gitu kan. Terus ya mungkin desainnya yang limited, terus mungkin apa namanya ya tadi mungkin materialnya juga baru cuma di artikel yang sama. Jadi kalau menurut gue sih sebenarnya banyak faktor gitu, nggak cuma ngomongin desain karena kan karena kalau ngomongin sepatu tuh kalau orang-orang bilang mah ya penanda kultur lah. Dia bisa jadi timestamp di era tertentu gitu kan. Ya kayak waktu ini kalau ngomongin brand luar kayak ngomongin Jordan, kenapa dia bisa sold out karena mungkin waktu itu kan isu tentang apa namanya pemain basket yang notabene ya hitam kan, Jordan kan, di olahraga orang kulit putih gitu kan. Dan itu kan sangat-sangat inspirasional lah buat orang-orang kan. Akhirnya ya spirit itu tuh ada di sepatunya si Jordan, makanya akhirnya orang-orang pada beli Jordan ya untuk apa namanya ya untuk dapat spirit itulah gitu loh. Jadi mungkin ya ini sih udah ngomongin emosi ya. Kalau gue sih mikir begitu ya, mungkin kayak Staple juga mungkin waktu Pigeon itu kan, Pigeon Staple itu kan awal kan ini banget kan. Sekarang udah terlalu ini ya. Iya. Terlalu jablay lah ya. Walaupun terakhir dia si Jeff-nya kan bilang collab udah terlalu rame gitu, kayak harus kurang-kurangin nih gitu. Tapi dia collab terus. Juga. Itu IP-nya dia kan soalnya kan. Kalau ngomongin Perios tuh kemarin yang sempat sold out itu Mock Trail sih. Oh yang Mock Trail. Iya, itu mungkin yang ngasih experience baru gitu kan ke konsumen. Gitu. Nah, lu kan desainer nih Piero nih. Nah, ini 3 dari desain ini yang mana sih desain lu nih? Yang gue desain nih, Street Nero ini ya. Nah. Ini kalau ngomongin desain ini upper sama bottom sih yang desain senior designer kami, Pak Guntur. Jadi gue cuman ngedesain colorway sama materialnya aja sih. Gitu. Desainer tuh ikut kan, maksudnya development tuh ikut kan, maksudnya kayak oke ini udah oke atau belum oke gitu. Ada cerita nggak sih di si Street Nero yang lu desain ini? Kalau ini sebenarnya kemarin tuh yang agak susah itu cuman apa namanya, bukan susah sih karena emang kita belum pernah pakai material karung goni kayak gini. Jadi emang sourcingnya aja sih yang agak lebih lama.
gitu. Cuman ya akhirnya developer kita dapet lah si material Karangoni ini. Abis itu kan karena emang belum pernah pakai, masih dites dulu, terus apa gimana cara aplikasiin ini di sepatu gitu kan supaya bisa dipakai, bisa awet segala macam. Gue jarang lihat sih emang karung goni baru, gue nggak pernah lihat. Pasti karung goni kan bekas ya, gitu. Dan ini kayaknya baru juga, gue nggak nyium bau apa-apa dan ya bersih aja gitu. Gila, keren juga sih, makanya Piero bisa sourcing karung goni. Tadinya emang kami desainer juga mikir ini kira-kira udah kita desain dulu aja lah gitu. Bisa apa enggak urusan nanti. Iya. Akhirnya ya untung developer kami juga memfasilitasi kan, mereka juga udah ayo cari, mereka juga semangat lah gitu kan. Ya udah akhirnya jadi deh nih produk. Kita di lokal nih para netizen sering banget bilang kalau brand lokal mah cuman ATM. ATM dari brand-brand luar nih, amati, tiru, murahin gitu kan. Nah menurut lo kritik itu fair nggak sih? Menurut gue sih fair-fair aja ya, karena kan emang kita tuh bukan trendsetter, bukan trailblazer gitu kan. Jadi memang kita harus sadar itu dan sadar sesuatu yang proven ya emang harus kita ikutin gitu, karena emang cara mainnya seperti itu gitu. Kayak gue dulu pernah ngedesain waktu awal-awal masuk. Waktu itu kan Nike lagi ngeset tren desain yang emang agak eksploratif kan. Nah itu waktu itu memang akhirnya alhamdulillahnya di kantor juga, ayo cobain deh bikin yang agak eksploratif. Gue bikin Piero Astro waktu itu. Oh iya. Adalah Piero Astro, terus yang itu kan jadi modelnya bukan sih? Enggak. Oh vegan ya. Ya pas lo gondrong itu bukan ya? Terus. Nah itu emang desainnya laku tapi nggak secepet desain yang udah familiar gitu loh. Sama gue juga sempet bikin Piero Combat, itu juga gue waktu bikin nggak waktu gue ngedesain gue nggak ngambil inspirasi dari sepatu lain. Jadi gue karena suka film sci-fi, jadi inspirasi gue waktu itu film Edge of Tomorrow, terus Elysium yang si orangnya pakai exoskeleton kan. Jadi sepatunya seakan-akan punya exoskeleton lah gitu. Itu juga sama, maksudnya jalan produknya tapi nggak secepat yang emang familiar gitu. Oh, jadi emang nyari familiarity dari betul. Produk yang lain biar diterimanya lebih cepat. Betul. Gitu. Ujung-ujungnya ke sana memang kan. Dan orang-orang yang beli pun juga nggak mempermasalahkan itu gitu kan. Iya, ya opsi lah ya. Maksudnya gue pengen beli sesuatu karena agak mahal ya mungkin Piero ada alternatifnya gitu kan. Gitu. Iya, benar. Karena ujung-ujungnya ya bisnis ya tentang dapat betul ya kasarnya dapat cuan lah ya, karena kan emang ya kerja emang untuk cari nafkah lah ya, bener ya. Jadi emang ya nggak bisa dipungkiri emang kita berarti masih tanda kutip ngikut brand luar gitu ya. Betul, karena susah Pak kalau mau benar-benar original, kalau kita bukan trendsetter, bukan early adopters, itu nggak bakalan diterima dengan cepat lah gitu. Tapi menarik kalau lu bilang bukan trendsetters, kan Piero nih udah lama banget kan deh. 78 gue lupa. 98 ya 98 kan. Dia tua kan berarti, maksudnya udah cukup tua lah. Kenapa menurut lu kita nggak bisa jadi trendsetter di negara sendiri at least gitu? Karena kan konsumen yang beli produk kita kan udah ke-expose sama produk dari luar. Itu kan akhirnya nambahin mereka punya knowledge kan. Akhirnya mereka ya punya persepsi lah gitu kan, bahwa oh ini yang normal nih gitu loh. Untuk dipakai gitu, kayak akhirnya itu yang kita jadiin referensi gitu sih sebenarnya. Karena ya emang ujung-ujungnya orang pasti pengen kelihatan ngeblend sama orang-orang lain, nggak mau kelihatan nggak mau kelihatan mencolok. Biasanya kayak mencolok tuh ya emang orang-orang yang fashionista gitu-gitu kan. Sementara target kita kan ke mass market gitu. Menurut lo ada nggak brand lokal yang jadi trendsetter sekarang? Nih jujur-jujurannya lah gitu. Kalau dari segi desain yang bener-bener original baru itu gue belum lihat sih Pak.
Tapi kalau misalnya dari apa ya teknologi deh gitu atau material yang digunakan kayak, ini ahead nih dibanding brand-brand lokal lain gitu. Enggak sih, kalau gue sih ngelihatnya kita semua main di lapangan yang sama dengan teknologi yang sama. Kalau gue sih ngelihatnya gitu. Iya, kayak satu pakai ini sebenarnya yang lain juga lagi mempersiapkan, cuman dia launching duluan aja. Betul. Gitu ya. Balik lagi nih ke sepatunya nih. Ini kan Goni ini sweat asli nggak sih? Itu sweat asli. Sweat asli, ini keren sih. Ini sintetik nih ya. Oh, kalau ini sintetik. Selain nyari material tadi ya, developernya lama nggak sih, Bo, yang gini-gini, Bo? Maksudnya kayak bisa jelasin lo kayak berapa lama sih dari desain sampai akhirnya jadi confirm sample deh nih. Confirm sample kan berarti udah terakhir banget lah ya. Dari desain sampai confirm sample tuh biasanya berapa lama? Dari mulai konsep, terus gambar, presentasi, ACC, tech pack, terus sampai ujung itu kita biasa 8 sampai 12 bulan sih. Whole collection ya, ngomongin whole collection ya. Karena kita nggak ngomongin satu produk aja gitu. Berarti lu udah bikin sekarang tuh udah nge-konsep buat 17 Agustus tahun depan? Iya. Segitu. Gila. Jadi lu ini dong berarti ada skill apa namanya? Menerawang trend forecasting dong berarti untuk tahun depan gitu. Ya begitulah. Maksudnya ada toolsnya nggak atau ini aja kayak ngelihat kita media gitu. ngelihat apa namanya ngumpulin data dari internet, media, terus tren yang sekarang kayak gimana, karena kan emang kalau tren global tuh lebih duluan biasanya kan daripada masuk ke kitanya telat maksudnya. Betul. Jadi kalau kita nggak bisa ahead dari tren global lah gitu, karena kan mereka yang ngeset tren di lokal kan. Jadi emang kita mengacu pada itu buat kita aplikasiin di season berikutnya gitu sih kita sih. Telat setahun berarti? Iya. Telat setahun. Itu digunain tuh sama brand lokal, maksudnya lu misalnya kayak Nike pakai apa sekarang? Kebanyakan sih masih begitu sih. Tahun depan gue pakai yang sama tapi dengan ya form yang beda lah mungkin gitu ya. Nah ngomong-ngomong brand luar nih, kalau Bowo dan Piero berkesempatan berkolaborasi lah sama brand luar atau desainer deh, lo ada ini nggak sih mimpi kayak gue pengen collab sama Jeff Staple atau gimana? Kalau gue sih pengennya sama Saleh Bemburi. Nah, kan Saleh Bemburi. Enggak, karena gue juga tertarik, gue suka sama ceritanya dia. Dia kan dulu kan kerja di Kolhan. Lunar Grand itu dia yang bikin. Habis itu dia cabut. Dia di Payless, sama dia di Grades, ada brand indie. Grades. Dia sempet desain di Grades juga kan. Terus udah gitu, habis dari Grades tuh dia freelance. Akhirnya Toto collab sama Anta kalau nggak salah. Yang inspirasi sepatunya Anta duluan. Bukan Crocs duluan ya? Anta duluan. Bikin sepatu inspirasi dari Bird's Nest, dari sarang burung. Kata wah ini keren banget kan. Terus yaudah dari situ tuh kalau gue sih ngelihat itu katalis project dia ke Crocs dan ke sekarang. Dan terus yang gue suka sama dia juga, dia ngasih personal touch ke produk kolaborasi dia, yaitu tuh yang sidik jari dia itu kan. Karena kan si Crocs clock itu kan kanan kiri dia kalau nggak salah katanya beda deh. Gue juga lupa sih. Nyambung. Masalah nyambung gitu. Itu dari sidik jarinya dia, jadi yang kayak karena gue suka karena dia background designer, terus tahu-tahu jadi sekarang kan hitungannya influencer designer lah ya, si Salehe. Jadi gue suka ceritanya dia ya, gue sih kepengen kalau emang bisa sama dia kolaborasi gitu. Profesi footwear designer di Indonesia ya kita tahu lah banyak, gue lupa namanya, mohon maaf gue agak lupa, tapi kan kita banyak desainer Puma apa ya, gue lupa yang Puma dari Indonesia. Terus kemarin yang cewek cewek tuh New Balance apa New Balance gitu kan, itu kayak desainer kita udah akhirnya bisa ke brand luar nih. Tapi gimana sih kalau di brand lokal nih gitu, desainer tuh punya masa depan nggak di brand lokal? Ya kalau gue ngeliatnya pasti sih, karena kan industrinya kan sekarang emang menuju berkembang kan. Maksudnya sekarang banyak brand baru, terus juga mengadopsi teknologi yang juga hampir mirip sama teknologi luar gitu kan.
kalau gue sih ngelihat industri Indonesia ya spesifiknya footwear tuh exciting sih kalau menurut gue sih. Jadi untuk profesi desainer sih ya masih sangat-sangat dibutuhkan ya, karena kan memang salah satu apa namanya, ya gue sih ngelihatnya produksi sepatu di Indonesia itu salah satu yang menopang ekonomi Indonesia lah gitu kan. Ya kita memang sering bikin sepatu brand luar kan, cuma kan buat lokal pun juga menurut gue ya sangat-sangat potensial buat dikembangin lah gitu kan. Jadi kalau menurut gue sih sangat-sangat punya masa depan sih profesi desainer sepatu di Indonesia. Terus lo kalau ngelihat sekarang kan ya AI itu kan udah makin gila ya, maksudnya merasa terancam gak sih sama AI? Justru kalau gue sih ngelihatnya malah lebih bisa streamline kerjaan, karena kadang-kadang kita ngonsep juga diskusi bareng AI juga kan, nyari trennya kayak gimana sih. Terus dia kadang-kadang bisa crafting story juga di produk, karena kan kadang produk juga perlu narasi kan, buat supaya bisa engage sama konsumen. Terus udah gitu kayak buat presentasi kita sketsa, habis sketsa kita minta si AI ngerender jadi nggak sampai 5 menit malah. Itu kan ngebantu buat proses kan. Jadi kalau gue sih ngerasa si AI itu tools buat streamline kita punya kerjaan, dan emang malah akhirnya bisa bikin apa namanya explore ke ranah lain kayak tadi kan, ngomongin cerita segala macem. Ya, jadi AI ngebantu tapi soul-nya tetap dari Betul. manusianya, desainernya Iya, gitu ya. betul, Jadi betul. emang ya ngebantu sih. Oke. So, Bo, ini lu sebagai perwakilan Piero nih. Biasanya kalau kita di unbox tuh ada conclusion gitu, bahwa apakah sepatu si Piero tanah air pack ini nih, yang 3 ini nih, ini bisa dijadiin alat tempur daily hustle lo dan sneakers to work nih? Sangat bisa. Karena seperti yang tadi gue bilang, ini kita ngerancang sepatu ini buat ngeblend sama style sehari-hari, karena juga warnanya juga earth tone, netral. Terus ini tuh kayak semacam, kalau gue sih ngelihatnya kayak karena dia banyak tekstur segala macem, ini hanya akan melengkapi outfit lo tanpa mendominasi personal lo. Kalau gue sih, ini menurut gue sih ini sangat-sangat rekomendasi ya guys. Tambahan dikit, Bob. Ini kan gue liat desain yang 2 ini nih sangat skate nih. Buat main skate oke nggak nih? Kita sih nggak rekomendasinya, cuma kalau mau dipakai ya nggak apa-apa. Sekali lagi, thank you buat Bowo udah main ke Unbox, dan see you on the next episode of Unbox.